Harga saham naik karena dimanipulasi. Selamat datang di kelas pembelajaran, di mana kamu akan tambah luas pengetahuanmu. Bersiaplah membuka mata, menata hati. Mari kita bersama-sama belajar seputar saham. Segmen 1, faktor fundamental. Nomor 1, laporan keuangan yang mencakup laba, margin, dan arus kas. Analoginya seperti ini. Misal sebuah perusahaan itu sering rugi, bahkan dominan rugi. Biasanya para investor akan ragu untuk membeli saham tersebut. Lo juga harus mikir-mikir kalau mau beli. Soalnya sepi peminat, kecuali lo bisa prediksi bakal ada gebrakan baru yang mengubah perusahaan rugi menjadi perusahaan yang super untung. Begitu juga sebaliknya. Jika sebuah perusahaan memiliki keuntungan yang gede dan kinerjanya semakin tahun semakin meningkat, maka para investor akan percaya untuk menanamkan modal di sana. Secara otomatis, permintaan meningkat dan harga saham pun akan ikut naik. Poin penting, jikalau punya gaya scalping, lo harus cari perusahaan yang hari itu ramai peminat. Jangan sesekali nyari yang sepi peminat. Karena kalau lo nyarinya yang sepi peminat, lo bisa nyangkut. Nomor 2, valuasi atau nilai perusahaan. Di sini kita mengenal istilah seperti panjang, ER, panjang, B, kelima, dan ROE. Analoginya adalah tentang kesehatan dan harga. Banyak orang salah sangka bahwa hutang itu pasti buruk. Padahal, ketika perusahaan punya banyak hutang, namun tidak bisa menghasilkan apa-apa, barulah investor akan ragu untuk membeli. Akan tetapi, jika perusahaan memiliki hutang, namun hutang tersebut digunakan untuk modal kerja, sehingga perusahaan tercatat semakin untung, maka investor tetap akan menimbang untuk membeli saham tersebut. Karena perusahaan itu dianggap produktif. Jadi, valuasi membantu kita melihat apakah harga sahamnya masih murah atau sudah kemahalan. Contohnya gini. Misal, pemilik perusahaan tahu bacem, utang buat beli mesin pembuat tahu bacem. Kan otomatis jumlah produksi meningkat. Kalau seperti ini, lo beli aja, gak apa-apa. Nomor 3, pertumbuhan bisnis atau growth. Analoginya sederhana saja. Bayangkan ada sebuah bisnis yang dikelola oleh pemilik yang sangat kompeten. Kinerjanya bagus, dan bisnisnya semakin lama semakin gede. Melihat hal ini, para investor akan berpikir, pemiliknya hebat, perusahaannya tumbuh pesat. Sayang dong, kalau nggak beli. Keyakinan akan masa depan perusahaan inilah yang membuat investor berebut untuk membeli. Meski terkadang harganya sudah tidak murah lagi. Lo jangan sampai terjebak asumsi. Misal gini, harga saham 100.000 per lembar itu belum tentu mahal. Begitu juga dengan harga saham 100 perak per lembar, belum tentu murah. Nomor 4, manajemen dan tata kelola. Contoh, ada perusahaan yang dipimpin dan dijalankan oleh orang-orang yang kompeten. Kinerja kerjanya bagus banget, otomatis ramai peminat. Begitu juga sebaliknya. Misal perusahaan dipimpin oleh orang-orang yang kinerjanya buruk dan gak kompeten sama sekali. Investor tuh pada ragu, kayak bus yang disopiri oleh sopir yang baru latihan. Orang-orang pada takut dulu. Nomor 5, dividen dan prospek jangka panjang. Perlu digarisbawahi. Dividen adalah bukti nyata perusahaan itu untung. Simpelnya gini, ada pemilik perusahaan rugi, tapi bilangnya untung. Gimana caranya? Bagi hasil ke pemegang investor. Dengan cara hutang? Jelas tidak bisa. Jadi, kalau ada perusahaan yang bagi dividen, dapat dipastikan perusahaan itu memiliki keuntungan. Segmen 2, faktor teknikal. Ada beberapa poin yang bakal gue bedah. Gas. Nomor 1, supply dan demand. Supply dan demand supply adalah jumlah penjual. Simpelnya gini, lo berada di pasar dan lo lihat lebih banyak yang jual ketoprak daripada pembeli. Perlu diingat, rumus pasar, ketika lebih banyak penjual daripada pembeli, maka harga akan murah. Dan perlu diperhatikan juga, ketika penjual lebih banyak daripada pembeli, maka minat untuk barang itu kurang. Sedangkan demand adalah pembeli. Simpelnya gini, misal
lo berada di pasar dan lo melihat banyak yang beli, maka artinya barang tersebut memiliki minat yang tinggi. Fakta di saham, banyak manipulasi supply dan demand. Melalui order book atau buku pesanan, terkadang saham buruk dibuat, seolah-olah yang mengantri membeli banyak, sehingga terkesan saham bagus, padahal kurang bagus. Begitu juga sebaliknya. Terkadang saham baik dibuat buruk, melalui order book, karena mau diborong bandar. Tapi tenang, semua akan saya bahas mengenai order book, supply dan demand palsu di video-video selanjutnya. Nomor 2, trend, uptrend, atau downtrend. Uptrend itu naik, ya. Ketika harga berada di uptrend, maka harga akan naik terus-menerus. Sepanjang chart uptrend terbentuk, lo harus ngerti. Uptrend lagi, diakselerasi atau deselerasi. Downtrend itu penurunan harga. Ketika harga suatu saham sedang berada di fase downtrend, maka harga akan terus mengalami penurunan. Sepanjang struktur downtrend di chart terbentuk, lo harus ngerti downtrend lagi. Nomor 3, support dan resistance. Support adalah garis yang menjadi titik berkumpulnya para pembeli. Resistance adalah titik berkumpulnya para penjual. Lo kudu ngerti saham yang lo mau beli, supportnya di mana, dan resistance di mana. Lo harus beli di support dan jual di resistance. Pas lo mau beli, lo harus pasang stop loss di bawah support. Perhatikan gambar yang gue kasih. Nomor 4, volume dan volatilitas. Volume adalah tenaga yang menggerakkan harga. Bayangkan gini, Anda punya motor, bensinnya masih banyak, tentunya buat nanjak masih kuat. Itulah volume. Analogi lagi, ada banyak manusia mengangkat kayu, namun masih kecil semua. Otomatis kayu terangkat tidak tinggi dan tidak lama. Volatilitas adalah kecepatan atau bisa juga keganasan terhadap pergerakan harga. Analoginya gini, mobil Lamborghini dan mobil L300. Secara kecepatan dan tingkat agresif, jelas Lamborghini yang lebih kencang dan agresif. Jadi, mobil yang volatil adalah Lamborghini. Kalau mobil L300 itu seperti saham blue chip, pelan tapi pasti. Nomor 5, pola chart dan indikator. Chart dan indikator menunjukkan berbagai kejadian di market, seperti psikologi investor antara pembeli dan penjual. Mana yang menguasai market? Kenapa? Berpengaruh. Jawabannya karena jika semua investor tahu makna kemunculan pola pada chart atau paham pola indikator, maka para investor bisa memprediksi biar nggak bingung. Misal ada chart pattern double top, para investor akan berasumsi bakal turun karena arti double top adalah akan terjadi downtrend, kemudian harga turun. Begitu juga sebaliknya. Semisal kemunculan golden cross pada moving average, maka para investor akan membeli karena golden cross mengandung arti harga akan mengalami kenaikan. Setelah para investor beli, maka harga naik. Hal ini didasarkan pada rumus pasar. Pada penjelasan sebelumnya, segmen 3, faktor makroekonomi. Nih, gue bedah biar lo makin paham. Nomor 1, suku bunga B. Kenapa berpengaruh? Jadi gini, suku bunga itu berpengaruh terhadap pergerakan harga saham. Gini, lo mau bangun rumah, tapi sekarang bank menaikkan bunga. Misal, lo mau utang 200 juta dengan bunga 3% per tahun. Dan kamu ambil tempo 10 tahun, maka seluruh bunga adalah 30%. Nah, sekarang bank menaikkan menjadi 6% per tahun. Dengan nominal utang yang sama dan tempo yang sama. Artinya, seluruh bunga sekarang 60%. Otomatis, lo akan menunda berhutang dengan kenaikan suku bunga. Maka saham properti atau saham bangunan akan sepi dan harga saham akan turun. Bukan hanya saham properti, tapi juga saham barang tahan lama seperti HP, TV, kulkas. Otomatis, saham yang bergerak di bidang barang tahan lama
akan berkurang peminatnya, dan saham akan turun. Saham yang bergerak di bidang tahan lama, contohnya saham RAIC, dan lain-lain. Bentar, kan perusahaannya yang sepi, terus apa hubungannya dengan saham? Gini, ini sebenarnya permainan asumsi atau psikologis. Biar lebih gamblang, tutup pintu, seduh kopi. Gue bisikin, karena perusahaan berkurang omset, maka kepercayaan dan keyakinan para investor juga berkurang. Para investor berpikir, waduh ini sepi, takutnya perusahaannya mangkrak. Atau, ini nggak bisa lagi dipegang. Dan para calon investor akan berpikir, jangan masuk sekarang, tapi tunggu dulu. Setelah suku bunga membaik dan harga saham membaik, baru beli. Terdengar logis. Namun, itulah jebakan aslinya. Jebakan! Apa alasannya menyebut jebakan? Sekarang gini, para investor yang mengandalkan capital gain atau selisih harga jual dan beli, kan aslinya nggak berpengaruh terhadap perusahaan. Maksudnya gini, andaikan para investor kompak, bareng-bareng membeli satu saham, otomatis saham itu akan naik, tidak peduli saham itu lagi bagus atau buruk. Mau bukti? Sekarang buka aplikasi sekuritas dan lihat top gainer hari ini. Tarik waktu ke belakang, didominasi oleh perusahaan baik atau buruk. Sekarang tinggal lo sesuaiin. Kalau lo scalping, fokus saham yang lagi hot. Kalau lo gayanya investasi, belilah saham yang lagi di masa penurunan. Contohnya gini, secara makroekonomi, saham tambang lagi nggak naik. Lo tinggal cari saham tambang yang sehat. Lo pantau di mana titik penurunan maksimal. Ketika udah nyentuh, ya lo beli aja. Nomor 2, inflasi. Bayangkan seperti ini. Kita kembali ke tahun 90-an, di mana jumlah uang yang beredar masih sangat sedikit. Kalau dipukul rata, mungkin satu orang hanya memegang uang yang nilainya kecil. Karena uang itu langka, maka harga barang-barang pada tahun 90-an pun masih sangat murah. Bandingkan dengan sekarang. Menurut data Bank Indonesia, jumlah uang yang beredar sudah mencapai ribuan triliun rupiah. Artinya sekarang, harga barang naik karena salah satu pemicu inflasi adalah jumlah uang yang beredar. Yang semakin banyak, coba bayangkan lagi hal ini. Misalkan semua orang bekerja dan gaji paling rendah adalah 100 juta rupiah per bulan. Percaya atau tidak, harga es cendol bisa mencapai 100 ribu rupiah per porsi. Alasannya sederhana saja. Karena semua orang punya gaji 100 juta. Mengeluarkan uang 100 ribu rupiah itu terasa enteng kan? Tapi coba bandingkan. Kalau gaji kita masih 10 juta rupiah, lalu harga es cendol 100 ribu rupiah. Tentunya kita akan merasa sangat sayang untuk membelinya. Itulah sebabnya, semakin banyak uang yang dipegang masyarakat, harga barang akan cenderung menyesuaikan diri untuk naik. Mengenai makroekonomi akan saya bahas tuntas di video-video selanjutnya. Biar lebih paham. Nomor 3. Nilai tukar rupiah. Pasar saham Indonesia juga terdapat investor asing, atau dalam bahasa saham, foreign. Ketika nilai tukar melemah, para investor asing akan takut masuk ke saham Indonesia. Alasannya simpel, mereka takut rugi. Gini, gue kasih contoh. Investor asing, namanya Alex. Alex punya duit $1.000. Dia beli saham ketika $1 dihargai, dengan rupiah senilai 10.000. Kemudian, Alex menukar uangnya $1.000 tadi, dan dapat 10 juta rupiah. Dengan uang 10 juta rupiah itu, Alex membeli saham A, B, C, D, kemudian harga sahamnya naik, yang dulu dia beli dengan uang 10 juta. Sekarang, naik nilainya menjadi 11 juta. Alex pun mau jual, karena ngerasa udah cuan. Tapi masalahnya, 1 rupiah lagi melemah. Sekarang, $1 nilainya jadi 12.000 rupiah. Maka, 11 juta rupiah tadi, kalau dibagi 12.000, hasilnya cuma $916. Rugi. Kan? Padahal, di awal, dia masukin $1.000. Pas ditarik, malah jadi $916. Padahal, kalau secara rupiah, dia untung.
Tapi secara dolar, dia malah boncos. Terus, ngapain kita repot-repot ngurusin investor asing? Ingat, investor asing kalau beli saham, itu sekali beli banyak. Mereka itu ngeborong. Jadi, kalau mereka kabur, gara-gara rupiah melemah, harga saham kita bisa rontok semua. Ngapain ngurusin investor asing? Investor asing kalau beli, sekali beli banyak, jadi ngeborong. Dan mereka nggak cuma ngincar 1-2%. Nomor 4. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara mencerminkan keadaan sebuah negara. Bayangkan gini, perusahaan Indonesia semuanya berkembang pesat, otomatis pengangguran dan kemiskinan berkurang. Otomatis juga GDP akan naik, di mana negara lain akan melihat GDP Indonesia naik nih. Gua mau investasi di Indonesia. Tapi, pertumbuhan ekonomi bukan hanya menarik investor asing, namun juga meningkatkan kepercayaan dan keyakinan para pengusaha. Nomor 5. Harga komoditas global, batu bara, CPO, nikel. Saya jelaskan, simple. Contoh, harga bahan bakar naik, otomatis saham yang bergerak di transportasi akan terganggu. Akan terjadi penurunan laba, secara otomatis juga akan terjadi penurunan tingkat kepercayaan dan keyakinan para investor. Segmen 4. Faktor sentimen dan psikologi. Gua bedah. Sikat habis. Nomor 1. Berita dan rumor, informasi mendadak, seperti laporan keuangan, kebijakan pemerintah, atau isu akuisisi yang dapat memicu reaksi cepat investor untuk membeli atau menjual saham. Pentingnya ilmu di sini, gua akan bongkar apa yang dirahasiakan. Lo buka saja jejak digital ketika ada berita atau orang yang mengatakan saham ini akan naik atau akan diakuisisi atau ada mega project. Cek setelahnya. Fakta menunjukkan harga saham turun. Kenapa? Karena retail atau investor kecil cenderung dijadikan exit liquidity. Gampangnya gini, Joko beli di harga Rp100 dengan jumlah besar. Sekarang berada di harga Rp7.000. Kan sudah naik tinggi. Mau jual nih, tapi nggak ada yang beli. Nah, masih ingat? Kan? Rumus dasar saham, yaitu estafet. Kalau belum, tonton video sebelumnya, biar jelas. Dan paham, saham nggak akan bisa kejual kalau nggak ada yang beli. Jadi, Joko buat narasi bahwa saham yang telah dia beli akan naik. Padahal Joko aja mau jual, mau cuci tangan, biar fakta bisa ditemukan. Cari berita atau statement yang mengatakan suatu saham bagus atau akan naik dan tarik ke depan. Dalam waktu singkat akan turun. Carilah berita yang sudah berlalu dengan tujuan kalau cari sekarang, kemungkinan pola permainan sudah diubah. Nomor 2. Aksi bandar atau institusi. Pergerakan dana besar dari investor kakap atau institusi yang memiliki kekuatan modal untuk menggerakkan harga saham secara signifikan dalam waktu singkat. Teknik pump and dump. Pump adalah Joko membeli banyak sekaligus, maka harga saham akan naik tinggi. Setelah naik, Joko akan melakukan dump, yaitu menjual semua yang telah dibeli banyak dengan mengeluarkan narasi atau yang lainnya, dengan tujuan menarik investor retail yang FOMO itu ikut-ikutan untuk membeli. Nomor 3. Window dressing. Fenomena di mana manajer investasi mempercantik portofolio mereka di akhir periode, biasanya akhir tahun, dengan membeli saham-saham berkinerja baik agar laporan terlihat menarik. Nomor 4. Euforia dan panic sell. Kondisi psikologis pasar. Euforia terjadi saat investor terlalu optimis hingga harga overvalued atau harga terlalu mahal. Ibarat bajai dijual dengan harga Lamborghini, sedangkan panic sell adalah aksi jual serentak karena rasa takut yang berlebihan. Nomor 5. Asing masuk atau keluar. Aliran dana investor mancanegara. Net foreign
buy, atau sell, yang seringkali dianggap sebagai indikasi kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas pasar modal Indonesia. Karena mereka belinya banyak, jadi masuknya ngeborong. Lo kalau borong barang, kan lo nggak ngasal. Pasti lo paham sesuatu. Kenapa lo mau ngebeli banyak? Sekian dari gue. Lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng.